Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua yang ditunggu-tunggu, kisah Robert. Wow, kisah dari Om Ras, penulis asal Kalimantan Tengah yang selalu ditunggu ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, kami baru saja mendapatkan kabar duka bahwasanya salah satu rekan kita, saudara kita, penulis tetap kami, yaitu Nasura 2101 itu telah berpulang, telah meninggal dunia dikarenakan sakit. Doa terbaik untuk Nasura, semoga ditempatkan di tempat yang terbaik, diampuni segala dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan. Dan di sini sedikit ya teman-teman ya, Nasura ini sudah cukup lama bekerja sama dengan kita dan tulisan-tulisannya sungguh luar biasa. Untuk di Ilo Ekstrim sendiri ada Cah Kentir, dan yang paling tinggi itu adalah pabrik rokok di Jawa Timur. Kalau yang di sebelah itu di Ilo Bercerita adalah Dahsyatnya Santet dari Tanah Jawa, itu Satarang, itu luar biasa dan benar-benar merasa kehilangan. Dan juga untuk keluarga, apabila menonton, kami turut berduka cita, turut berbelasungkawa. Semoga diberikan ketabahan untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan, amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman, apabila selama ini ada tulisan yang kira-kira mungkin bagaimana, ada kesalahan atau apapun, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude Horor on Santet Panah Terong dari pedalaman Kalimantan. Kisah Robert. Kau bisa berdiri sendiri? Tanya Robert pada Lady yang tampak masih lemah untuk berjalan sendiri. Aku coba ya kak, tapi apa boleh aku pegangan ke kakak? Tanya Leni. Robert mengangguk. Ia memberikan tangannya untuk Leni berpegangan. Sini, biar sama aku aja kali ini. Aku bisa peluk kakak kok supaya nggak jatuh, ujar Asri dengan senyum selebar mungkin dan dengan cepat. Ia memegang tangan Leni. Robert menghela nafas panjang, lalu kemudian berjalan lebih dulu ke dalam rumahnya. Bu Rusmiati dan Pak Budi menunggu dengan raut wajah cemas saat melihat Robert masuk. Mereka langsung berdiri dan menghampiri Robert. Bagaimana nak Robert? Apakah tubuhnya sudah bersih dari sisa-sisa santet itu? Tanya Pak Budi. Robert pun mengangguk. Iya, besok dia sudah boleh pulang, ucap Robert kemudian. Pak Budi mengangguk. Bibirnya tampak tersenyum cerah. Keesokan paginya, selesai sarapan, Leni dan kedua orang tuanya berpamitan untuk pulang. Leni berulang-ulang mengucapkan terima kasih kepada Robert, bahkan tidak segan-segan ia juga memeluk Robert. Perlakuan itu membuat Robert merasa tak enak hati pada orang tua Leni. Tidak, jangan seperti ini. Kalian sudah membayarku dan aku mengobatimu. Itu sudah impas, ujar Robert sambil mendorong pelan tubuh Leni yang seakan tak ingin lepas dari pelukannya. Tetap saja kak, terima kasih banyak ya kak, ucap gadis itu. Ya, sama-sama. Apa kapan-kapan aku boleh berkunjung ke sini lagi? Ya, boleh, jawab Robert singkat. Aku pulang dulu ya kak, ucap Leni sebelum ia pergi. Sainganku nih, gue Mama Asni. Apa yang kau bilang? Tanya Robert yang mengira Asni sedang berbicara dengannya. Dia ingin menyaingiku tuh, ucap Asni seraya menatap dalam ke mata Robert. Robert tidak menanggapi. Dia kemudian masuk dan melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda. Robert, kapan kita ke hutan? Tanya Asni. Entahlah, kurasa tidak akan lama lagi ada orang yang datang. Orang yang ingin berobat? Tanya Asni. Entahlah, apa dia perempuan lagi? Robert menatap Asni dengan raut wajah serius. Asni, daripada kau menyukaiku seperti seorang perempuan yang menyukai laki-laki, bukankah jauh lebih baik jika kau menganggapku sebagai kakakmu saja? Usiaku jauh lebih tua darimu. Tidak akan menyenangkan jika kau menjalin hubungan percintaan denganku. Lagi pula, aku ini lelaki normal. Aku tidak punya penyimpangan yang membuatku menyukai anak kecil sepertimu. Seleraku masih tetap wanita dewasa. Kuharap kau mengerti sekarang, ucap Robert tegas. Aku juga akan menjadi dewasa. Bukankah bisa memasak itu juga bagian dari dewasa? Ujar Asni tak mau kalah. Robert terdiam, helaan nafas panjang terdengar. Tidak, bisa memasak bukanlah dewasa namanya. Karena memasak itu adalah keterampilan. Dan siapapun bisa memasak jika ia mau belajar.
Tidak peduli berapapun usianya, ucap Robert. Tapi orang-orang bilang kalau perempuan bisa memasak, maka itu artinya dia sudah siap untuk menikah. Robert menghela nafas panjang lagi. Menikah itu tidak semudah yang kau bayangkan. Menikah itu bukan hanya tentang penyatuan dua hati dan tinggal bersama dalam satu atap. Ada banyak hal tentang isi dari pernikahan yang tidak aku ketahui, ucap Robert. Beberapa saat ia terdiam, lalu kemudian ia menceritakan tentang kisah Rowan. Asni mendengarkan dengan seksama semua kalimat yang keluar dari mulut Robert. Bagaimana aku bisa meyakinkan kakak kalau aku itu benar-benar menyayangi kakak? Aku tidak peduli bahaya apa yang akan aku hadapi di depan sana nanti. Yang pasti, walaupun aku harus mati, setidaknya aku mati berstatus sebagai istri kakak, ucap Asni lagi. Robert terdiam, dia bingung harus bagaimana lagi karena sia-sia saja bercerita panjang lebar hingga mulut berbusa sekalipun Asni tetap tidak akan mau mundur. Di balik kebingungannya, Robert justru merasa terenyuh kala mendengar jawaban gadis itu. Apakah perasaannya pada Robert sedalam itu sampai-sampai ia tidak mempedulikan resikonya? Setidaknya kalau Robert tidak bisa membalas perasaannya, Robert akan memperlakukan dia dengan baik, pikir Robert dalam hati. Kak, panggil Asni menyadarkan Robert dari lamunannya. Ya, katakan padaku bagaimana caranya untuk membuat kau Robert yakin dengan perasaanku. Kita pikirkan itu setelah kau berusia 20 tahun. Dan seandainya dalam waktu itu kau menyukai lelaki lain, kau boleh. Tidak, aku tidak akan menyukai lelaki manapun selain Kak Robert, ujar Asni memotong perkataan Robert dengan cepat. Bagaimana kalau dalam waktu beberapa tahun ke depan aku akan terlihat seperti kakek-kakek tua di matamu? Tanya Robert, masih mencoba membuat gadis itu menyerah pada perasaannya. Meskipun Kak Robert dipenuhi uban sekalipun, aku tetap akan menyayangi Kak Robert. Bukankah semua orang juga akan tua pada akhirnya? Setidaknya kalau nanti aku sudah tidak cantik lagi karena wajahku keriput dan ubanan, Kak Robert tidak bisa melihat itu, ujar Asni. Kenapa? Tanya Robert dengan alis mata berkerut. Ya karena kan Kak Robert sudah jadi kakek-kakek bermata rabun, jawab Asni yang langsung membuat Robert tertawa geli. Tawa Robert terhenti ketika terdengar suara seseorang dari arah pintu. Dua orang lelaki berbadan besar berdiri di sana. Robert beranjak dan mempersilahkan kedua tamunya itu untuk masuk ke dalam rumah. Jadi kau itu Robert? Tanya salah satu orang itu setelah mereka duduk. Ya, aku Robert. Oh, perkenalkan, namaku Hasan. Dan ini temanku Ricky. Kami datang ke sini karena ingin meminta bantuanmu. Robert mengangguk. Ia menunggu apa yang ingin orang itu sampaikan. Jadi temanku ini punya istri. Dia dan istrinya itu sudah bersama kurang lebih 12 tahun. Tapi sekitar 6 tahun terakhir, istrinya ini berselingkuh. Sudah berkali-kali ketahuan. Dan berkali-kali juga temanku ini ingin menceraikan istrinya. Tapi pada akhirnya dia tetap memberi maaf dan juga kesempatan pada istrinya itu. Lalu kemudian istrinya mengulangi lagi perselingkuhannya. Bahkan harta temanku ini sampai habis digunakan istrinya bersenang-senang bersama selingkuhannya, ujar Hasan. Ya, aku memang marah karena dihianati. Tapi kemarahanku itu langsung hilang tak berbekas saat aku sudah berhadapan-hadapan dengannya. Aku tidak bisa menolak saat dia meminta kesempatan lagi padaku. Padahal hatiku jelas-jelas sangat sakit setelah dihianati berulang kali, ucap Ricky lirih. Robert beranjak dari duduknya. Ia berjalan ke arah dapur, mengambil segelas air, lalu membawa air itu masuk ke dalam ruangan ritualnya. Tidak berapa lama, Robert keluar dengan membawa kembali segelas air tadi. Minumlah, ujar Robert seraya meletakkan gelas air tersebut di hadapan Ricky. Ricky menatap Hasan, terlihat Hasan langsung mengangguk, pertanda ia setuju jika Ricky meminum air tersebut. Ricky perlahan mengangkat gelas dan meneguk isinya. Tegukan pertama dan kedua masih terasa biasa saja, namun pada tegukan ketiga perutnya langsung berontak, mual hebat menghantam seketika. Segera Ricky bergegas keluar rumah dan memuntahkan semua isi perutnya. Raut wajah Hasan berubah menegang ketika melihat muntahan Ricky yang berupa darah kental berbau sangat anyir. Robert, dia muntah darah, ujar Hasan dari arah teras. Robert masih tidak beranjak. Dia hanya mengangguk saat mendengar laporan dari lelaki bernama Hasan. Biarkan dia memuntahkan semuanya, ujar Robert. Bet, tapi dia muntah darah, Bet. Ya, aku tahu, biarkan saja,
Kalau darah kotornya sudah habis keluar, dia akan berhenti muntah dengan sendirinya. Mendengar perkataan Robert seperti itu, Hasan hanya bisa menurut. Dia membiarkan Ricky terus muntah hingga akhirnya berhenti sendiri. Ricky terduduk lemas, nafasnya terengah-engah. Robert berjalan keluar, menatap bekas muntahan Ricky, lalu kemudian ia membantu Ricky untuk masuk ke dalam rumah. Dia akan baik-baik saja kan? Tanya Hasan pada Robert. Robert mengangguk. Temanmu ini sudah diminumkan sesuatu yang tidak baik oleh istrinya. Sudah cukup lama. Sebagian sudah mendarah daging dan tidak bisa dikeluarkan lagi. Sebagian yang bisa dikeluarkan adalah yang baru-baru ini, yaitu darah tadi. Itu adalah darah head yang terminum temanmu selama kurang lebih 2 tahun ini, ujar Robert. Hasan menutup mulutnya. Perutnya tiba-tiba terasa mual. Biasanya, kalau orang lain akan menghilangkannya dengan cara meminum kamandra, tapi efeknya akan sangat menyiksa temanmu itu. Makanya aku tidak memberinya kamandra, ujar Robert. Hasan pun mengangguk. Tapi, apakah dia akan bisa bersikap tegas pada istrinya? Aku merasa kasihan sekali dengan temanku ini. Dia sudah kerja mati-matian untuk istrinya, tapi istrinya menggunakan uang itu untuk bersenang-senang dengan lelaki lain, ujar Hasan. Robert menghela nafas panjang, kemudian kepalanya mengangguk. Yang aku tahu, efek darah head itu tidak akan bertahan lama. Maka setiap head, pelakunya itu akan selalu meminumkan darahnya kepada korban. Tapi meskipun begitu, darah yang sudah lama terminum akan membuat efek kurang pintar pada korbannya. Korban itu akan banyak melamun, tidak bisa bertindak dengan inisiatif sendiri, dan hanya bisa menerima perintah dari pelaku untuk melakukan pekerjaan, ujar Robert. Hasan menghela nafas, raut wajahnya terlihat sedih. Bet, panggil seseorang dari luar rumah. Robert beranjak. Dia melihat sidang datang bersama 4 orang, 2 orang lelaki berusia 30 tahunan dan 1 perempuan parubaya. 2 orang laki-laki itu datang dengan memapa seorang pemuda seusia Rowan. Tanpa banyak bertanya, Robert langsung menyuruh mereka masuk. Saat ia melihat banyak makhluk halus yang mengikuti keempat orang itu dengan sigap, Robert mengambilkan kasur lain untuk membaringkan tubuh si pemuda. Hasan langsung memberi jalan ketika keempat orang itu masuk ke dalam rumah. Sidang berjalan ke arah dapur. Ia bermaksud untuk membantu Asni membuatkan minuman. Itu kenapa, Kak? Tanya Asni pada Sidang. Sakit, jawab Sidang seraya membuka toples kerupuk dan memakannya. Kami tahu tentangmu itu dari Yadi. Perkenalkan, aku Rashid, dan ini saudaraku yang bernama Badali. Aku dan Badali hanya berbeda 1 tahun, makanya kami terlihat seperti anak kembar. Kalau ini adik bungsu kami namanya Faisal, dan ini ibu kami, panggil saja Ibu Fatima, ujar lelaki itu memperkenalkan diri dan orang-orang yang datang bersamanya. Aku Robert. Rashid dan Badali mengangguk. Menurutmu adikku ini kenapa ya? Tanya Badali. Robert mendekat ke arah pemuda bernama Faisal tersebut. Dia memperhatikan tubuh Faisal dengan seksama, matanya menyipit ketika melihat benda seperti benang berwarna hitam yang muncul dari bawah telinganya. Benda itu membentang hingga ke dalam baju si pemuda. Perlahan-lahan Robert mengangkat baju Faisal. Dia menghela nafas panjang ketika matanya melihat bisul yang cukup besar di pinggang pemuda itu. Bisul itu masih tidak bermata, padahal ukuran bisul tersebut sudah cukup besar dan tampaknya berisi penuh dengan cairan dan nanah. Ini panah terong. Kalau bisul ini pecah, dia akan mati. Tapi beruntung, bisul ini belum pecah dan kalian sudah membawanya pada orang yang tepat, ujar Robert. Berarti kau bisa mengobati adikku? Tanya Rashid. Robert mengangguk. Malam ini juga aku akan mengobatinya. Kalian beristirahatlah dulu. Aku akan pergi untuk mencari kayu panahnya dulu, ujar Robert. Terima kasih, Nak, ucap Bu Fatima dengan mata berkaca-kaca. Robert mengangguk, lalu kemudian ia beranjak dari duduknya. Robert bersiap-siap untuk pergi ke hutan hari itu juga. Robert, maaf, tapi kalau kau pergi, bagaimana dengan Ricky? Tanya Hasan. Kalian menginaplah di sini. Ricky masih akan memuntahkan semuanya, jadi biarkan dia beristirahat dulu, ujar Robert. Hasan pun mengangguk. Tidak ada pilihan selain menyetujui saran dari Robert. Robert lalu berjalan ke arah dapur. Ia mengambil parangnya yang tergantung di dinding. Tidak lupa, ia juga membawa senter karena menurut Robert, senter dan parang adalah 2 hal terpenting yang harus dibawa ketika masuk ke hutan. Kak, aku ikut, ucap Asni. Tidak, kau di rumah saja.
Aku butuh kau untuk menemani tamu-tamu kita. Oh iya, uang ada di dalam lemariku. Kau tahu tempatnya kan? Kalau ada barang-barang yang kurang, kau gunakan saja uang itu. Suruh Sidang membelinya, ujar Robert seraya mengikatkan tali dari kumpang parangnya ke pinggang. Kakak, hati-hati ya. Robert mengangguk. Bersikaplah baik pada tamu-tamu kita, ujar Robert. Iya kak. Sidang, iya bet. Kau temani dulu Asni di sini. Kalau memang ada yang dibutuhkan, tolong kau bantu dia, ucap Robert. Sidang mengangguk. Saat melewati warung kopi langganan Rowan, terlihat beberapa ibu-ibu yang sedang bergosip di sana langsung menyapa Robert. Mampir dulu bet, ngopi-ngopi sama kita, ujar salah satu ibu-ibu sambil tersenyum genit. Robert tersenyum kecut. Nanti saja, sekarang aku sedang ada kerjaan. Kau selalu begitu, selalu bilang nanti-nanti, tapi sudah 2 tahun tidak ditepati, ujar yang lainnya. Robert hanya tersenyum, lalu kemudian ia mempercepat langkahnya melayani ibu-ibu ngobrol kesana kemari. Memang tidak akan ada habisnya. Jis yang dikemudikan oleh Robert membelah ketenangan permukaan sungai. Di bawah terik mentari yang menyengat, Jis itu melaju melawan arus sungai menuju ke arah hulu. Saat melewati perkebunan karet yang berada di pinggir sungai itu, Robert berpapasan dengan orang lain. Orang itu tersenyum ramah menyapa Robert. Tidak berapa lama kemudian, setelah melewati 3 tikungan, Robert pun menghentikan Cheese-nya di tepi sungai. Lalu kemudian ia berjalan memasuki hutan. Di awal masih ada jalan setapak bekas orang lain, namun setelah beberapa kilometer jalanan setapak itu menghilang, Robert terpaksa mengeluarkan parang untuk membuka jalan baru. Sesekali Robert menengadah. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling berharap kayu panah yang ia cari ada di sekitaran tempat itu. Namun hingga suara patiling berbunyi, Robert tak kunjung menemukan kayu panah yang ia cari. Robert duduk beristirahat sebentar sambil memperhatikan sekeliling. Suasana sudah mulai gelap. Kenapa sulit sekali mencari kayu itu? Gumam Robert hampir menyerah, tapi ketika ia mengingat kondisi Faisal, akhirnya Robert kembali beranjak untuk mencari kayu panah tersebut. Entah sudah sejauh apa ia berjalan, namun akhirnya usaha Robert untuk menemukan kayu panah itu tidak mengkhianati hasil. Robert tersenyum dengan raut wajah lega ketika dia melihat kayu panah yang dicarinya. Tanpa berlama-lama lagi, Robert lantas mengambil kayu panah tersebut untuk dibawa pulang. Kayu panah itu berwarna hitam. Jika kayu panah tersebut digesekkan satu sama lain di dalam air, maka airnya akan berubah warna menjadi hitam. Dan kalau air itu dioleskan pada bagian bisul, dia bisa mempercepat proses penyembuhan. Di pertengahan jalan menuju ke arah sungai, tiba-tiba saja Robert dihadang oleh seekor beruk tunggal berukuran besar. Tubuhnya kekar dan seluruh tubuhnya dipenuhi oleh bulu-bulu berwarna kuning emas kehitaman. Saat melihat Robert, beruk itu tampak menyeringai. Tarinya yang panjang terlihat menakutkan. Robert bersiap dengan kuda-kudanya kalau-kalau beruk itu menyerang. Karena saat melihat kilatan mata di mata hewan itu, Robert langsung tahu bahwa beruk itu bukanlah beruk biasa. Jika beruk biasa saja sudah pandai berkelahi, apalagi makhluk seperti ini, pastilah dia sangat kuat, pikir Robert. Melihat Robert yang sudah bersiap, tanpa aba-aba, beruk itu langsung maju menyerang. Perkelahian antara Robert dan hewan berbulu itu tak bisa terelakkan lagi. Perkelahian sengit antara 2 makhluk berbeda spesies itu berlangsung cukup sengit. Serangan demi serangan dilancarkan, diimbangi dengan gerakan menghindar yang gesit dan penuh naluri bertahan hidup. Nafas Robert terengah. Luka akibat gigitan beruk di tubuhnya membuat Robert melemah, namun bukan Robert namanya jika langsung menyerah begitu saja. Robert menahan gigitan beruk itu menggunakan tangannya, dan satu tangannya dengan sigap langsung menghunuskan parang ke arah hewan berbulu itu. Tubuh beruk tersebut menggelepar-gelepar di atas tanah. Kepalanya terlepas dari badan setelah dipenggal oleh Robert. Maafkan aku, bukan maksudku untuk membunuhmu seperti ini, tapi kau terus saja menyerangku.
Aku terpaksa melakukan ini untuk bertahan hidup, ucap Robert seraya menyatukan kembali kepala beruk tersebut dengan nafas yang masih terengah. Robert beristirahat sejenak, ia menyandarkan tubuhnya pada sebuah pohon. Robert memejamkan matanya, seolah menikmati rasa sakit akibat gigitan beruk tadi. Angin berembus kencang membuat dahan pepohonan bergoyang. Robert segera beranjak dari duduknya, namun ia langsung menarik nafas panjang ketika melihat bangkai beruk yang tadi dibunuhnya sudah tak ada lagi di sana. Bahkan ceceran darahnya pun lenyap seperti tidak pernah terjadi apa-apa di sana. Benar dugaan Robert, hewan itu bukanlah hewan biasa. Beruk itu merupakan jelmaan dari sosok makhluk halus penghuni hutan. Mungkin dia tidak terima karena Robert mengambil kayu panah tersebut dari tempat mereka. Dengan langkah tergesa, Robert langsung berjalan menuju sungai. Untungnya tak ada gangguan lagi yang menghalangi Robert hingga ia sampai di tepi sungai dengan selamat. Robert melepaskan tali penambat cheese-nya, lalu kemudian ia menghidupkan mesin cheese tersebut. Suara mesin cheese tersebut memecah kesunyian. Robert menoleh ke arah pepohonan yang ada di pinggir sungai. Di dahan-dahan terlihat banyak sekali beruk yang menatapnya dengan tatapan tajam. Robert tidak peduli, ia tetap melanjutkan cheese-nya untuk menuju ke desa. Tak berapa lama, Robert pun tiba di lanting dan segera menambatkan tali cheese-nya pada paku O yang sudah tersedia di sana. Robert membersihkan tubuhnya. Sesekali dia meringis karena bekas gigitan beruk tadi. Ia memperhatikan bekas gigitan yang cukup banyak di tubuhnya dan bekasnya mulai membiru. Sial, umpat Robert. Ya, dia tahu bekas luka gigitan itu akan membusuk dan bahkan bisa mengancam nyawa jika tidak segera diobati. Apalagi gigitan itu bukan dari beruk biasa, melainkan beruk jelmaan makhluk halus. Robert berjalan pulang dengan membawa kayu panah yang berhasil ia dapatkan. Saat Robert masuk lewat pintu dapur, terlihat Asni yang sedang menunggunya dengan raut menunjukkan kecemasan. "Kak Robert, kenapa lama?" tanya Asni. "Aku kesulitan menemukan kayu ini. Maklumlah, namanya juga mencarinya di hutan, bukan di pasar," ujar Robert. "Ini luka bekas apa?" tanya Asni seraya memegang tangan Robert. "Kena gigit beruk," jawab Robert seraya menarik kembali tangannya. "Kakak tidak apa-apa?" "Ya, luka ini akan sembuh dalam beberapa hari. Sudah, jangan khawatir," jawab Robert. "Serius? Kakak tidak kenapa-napa?" "Iya, oh ya, apa tamu-tamu kita sudah makan?" Asni mengangguk. "Baguslah kalau begitu, terima kasih," ucap Robert lalu kemudian masuk ke dalam rumah. Terlihat Rashid, Badali dan Hasan sedang mengobrol sementara Ricky duduk bersandar di dinding rumah. Wajahnya tampak sangat pucat. "Nah Robert," panggil Bu Fatima yang saat itu masih duduk di dekat Faisal. "Ya Bu, ini di bisulnya mulai muncul mata," ujar Bu Fatima. Robert langsung kaget kala mendengar laporan dari Bu Fatima. Kalau memang benar sudah bermata, berarti bisul panah itu akan segera pecah, dan jika pecah sebelum diobati, kemungkinan besar Faisal akan meninggal. "Astaga," gumam Robert saat ia mengecek bisul Faisal. "Aneh sekali, mata bisul itu baru muncul, padahal sudah cukup lama ukurannya seperti ini. Bahkan ibu pernah mencoba untuk memecahkannya, tapi walaupun sudah ditusuk dengan jarum, cairan nanah dari bisul itu tak kunjung keluar." "Iya, bisul panah ini tidak akan bisa dipecahkan jika memang belum waktunya. Dia akan pecah dengan sendirinya, tetapi saat bisul itu pecah, maka anak ibu tidak akan bisa ditolong lagi," ujar Robert. Setelah berkata seperti itu, Robert langsung masuk ke dalam ruangannya. Dia menghidupkan bara api di dalam wadah. Lalu setelahnya ia meminta tolong kepada Rashid dan Badali untuk membawa Faisal masuk ke dalam ruangan tersebut. Dinding yang dilapisi kain hitam dan cahaya temaram dari lampu tembok membuat ruangan itu tampak menyeramkan. Ditambah lagi aroma dupa dan kemenyan bercampur aroma minyak aneh memenuhi ruangan tersebut. "Kami menunggu di luar atau tetap di sini?" tanya Rashid. "Kalian boleh tetap di sini jika mau," ujar Robert. Rashid dan Badali mengangguk. Mereka ingin tetap berada di sana untuk melihat seperti apa ritual pengobatan tersebut. Robert melepaskan bajunya, lalu mengikat kepalanya dengan menggunakan kain hitam. Bekas luka gigitan dari beruk itu terlihat cukup banyak di punggung dan baunya.
Robert meringis. Rasa sakit bekas gigitan itu terasa berdenyut, namun meskipun keadaannya seperti itu, Robert tetap harus melakukan ritual pengobatan. Entah ia akan kalah ataupun menang melawan dukun itu, yang pasti apapun hasil akhirnya nanti, dia tetap harus mencobanya. Robert mengeluarkan kain hitam, lalu menutupi tubuh Faisal dengan kain tersebut. Mantra mulai dirapalkan. Beberapa kali Robert berjalan mengitari tubuh Faisal yang tertutup kain hitam. Keringat mulai bermunculan dari pori-porinya. Rasa panas dari luka bekas gigitan di tubuhnya membuat Robert hampir kehilangan konsentrasinya. Robert, apa yang sedang dilakukan? Rowan membatin, tangannya masih memegang 2 lembar foto yang diberikan temannya. Perasaanku benar-benar tidak enak, gumam Rowan seraya meletakkan foto itu di dekat parapin. Rowan menutup matanya. Ia mencoba untuk mendatangi Robert, namun yang dia lihat, Robert dikelilingi oleh kabut berwarna gelap yang tidak bisa ditembus. Rowan hanya bisa melihat siluetnya dari luar dinding itu. Sial, dia pasti sedang melakukan ritual, umpat Rowan kesal. Dia sangat takut jika Robert sampai membahayakan diri sendiri untuk mengobati orang lain. Rowan, panggil temannya itu seraya mendekat. Ya, apakah sudah selesai? Ya, terima kasih Rowan. Aku berjanji akan aku bayar jasamu saat kita gajian nanti. Rowan mengangguk, tapi pikirannya masih tertuju pada Robert. Rowan hanya bisa berdoa agar Robert selalu terlindung dari mara bahaya. Robert duduk bersila tak jauh dari tubuh Faisal, mulutnya masih merapalkan mantra. Tidak lama kemudian, terlihat cairan berwarna kekuningan muncul dari bekas luka gigitan di tubuh Robert. Meskipun begitu, Robert tak berhenti membaca mantra hingga terdengar suara dentuman keras di atas atap rumahnya, pertanda serangan dari dukun yang mengirimkan bisul panah pada Faisal telah bergerak. Suara dentuman itu terdengar berkali-kali di atas atap rumah, membuat orang-orang yang berada di dalam rumah menjadi takut. "Jangan keluar," ujar Asni melarang Hasan. Kata Kak Robert, "Kalau ada bunyi seperti itu jangan keluar, karena itu merupakan santet. Rumah ini sudah aman, sudah Kak Robert pagari, jadi jangan sampai kita keluar rumah," lanjut Asni. Hasan pun mengurungkan niatnya. Ia memutuskan kembali duduk setelah mendengar larangan dari Asni. Asni duduk gelisah. Berkali-kali ia menghela nafas panjang. Tak seperti sebelumnya, ritual malam itu berjalan cukup lama, membuat Asni takut terjadi hal-hal buruk pada lelaki yang ditaksirnya itu. Di dalam ruangan, Robert tampak lebih segar setelah cairan kekuningan tersebut keluar dari lukanya. Karena kembali fokus, Robert akhirnya berhasil menyerang si dukun dengan penuh amarah. Ia mengembalikan santet itu pada si dukun, namun karena si dukun juga memiliki pelindung, alhasil santet itu kemudian mengenai orang yang sudah menyuruh dukun tersebut untuk mengirimkan santet pada Faisal. "Aku peringatkan, kalau memang kau masih sayang dengan nyawamu, jangan pernah mengganggu anak ini lagi," ujar Robert. Dukun itu menurut. Dia tidak akan mengganggu Faisal lagi karena mereka sesama dukun. Jadi dia tahu ancaman Robert bukanlah omong kosong belaka. Saat Robert membuka matanya, dia langsung memperhatikan Faisal. Tubuh pemuda itu berkeringat banyak sekali. Mata pada bisul menghilang. Bentuk bisul yang sebelumnya seperti balon berisikan air akhirnya perlahan-lahan mulai menjadi padat. Robert lalu menggesekkan kayu panah di dalam wadah berisi sedikit air. Saat air sudah menghitam, Robert lantas mengoleskan air tersebut di sekeliling bisul Faisal. Begitu air itu menyentuh bisulnya, tubuh Faisal langsung bereaksi. Ia tersentak kaget seolah tersengat sesuatu. Dingin, ngilu, gumam Faisal dengan wajah beringis. "Tahan, jangan diusap," ujar Robert. Rashid mendekat. Ia memegangi tangan Faisal agar tidak menyentuh bisulnya. "Apakah setelah ini adikku akan sembuh?" tanya Badali. Robert mengangguk. "Oleskan air dari kayu ini di sekitaran bisulnya. Seperti ini. Bisul itu nanti akan mengempis, lalu berubah menjadi bisul biasa. Karena santetnya sudah aku kembalikan pada pengirimnya," ujar Robert. Rashid mengangguk tanda mengerti.
Lalu setelah itu, Robert memperbolehkan mereka untuk memindahkan Faisal keluar ruangan. Sementara itu, Robert tetap berada di dalam ruangan itu untuk mengobati luka bekas gigitan di tubuhnya. Kak Robert, panggil Asni seraya mengetuk pintu ruangan itu. Tidurlah, aku baik-baik saja, jawab Robert yang tahu kalau Asni sangat mengkhawatirkannya. Brak! Pintu didorong dengan keras oleh Asni. Matanya langsung tertuju pada Robert yang sedang membersihkan cairan kuning yang keluar dari lukanya. Astaga, luka bekas apa ini, Kak? Kenapa bisa sebanyak ini? Cairan yang kuning-kuning ini apakah? Tanya Asni bertubi-tubi, suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran. Tidak apa-apa, aku sudah merasa jauh lebih baik. Jadi sekarang sebaiknya kau tidur saja. Mana mungkin aku bisa tidur kalau keadaan Kak Robert begini. Sini, biar aku bantu. Bekas cairan ini dibersihkan bukan? Robert menghela nafas panjang, lalu kemudian ia mengangguk. Buang-buang waktu saja jika harus berdebat dengan perempuan kepala batu seperti Asni ini. Mau seperti apapun Robert menyuruhnya untuk tidur, dia pasti tidak akan mendengarkan. Pada akhirnya Robert membiarkan Asni untuk membantunya, sambil dalam hati ia berharap Asni akan merasa jijik ataupun lelah dan berhenti memperdulikannya. Namun ternyata Asni sangat telaten dalam mengurusnya. Setelah ini bagaimana? Apa yang bisa aku bantu lagi? Jangan ragu-ragu untuk menyuruhku, ucap Asni setelah selesai membantu. Kurasa aku ingin langsung tidur. Kau juga tidurlah. Oh ya, karena kasurmu dipakai oleh tamu, maka kau boleh tidur di kamarku. Malam ini aku ingin tidur di sini, kata Robert. Tapi Kak, jangan membantah. Pergi tidur, ujar Robert. Masih dengan raut wajah penuh khawatiran, Asni beranjak dan keluar dari ruangan itu. Robert menghela nafas lega setelah berhasil mengusir Asni keluar. Robert menghidupkan kembali api perapinya. Mulutnya mulai berkomat kamit membaca mantra. Sesekali terlihat alis Robert mengerut, menahan rasa nyeri dari lukanya. Asap tipis berwarna kuning muncul dari bekas luka-lukanya. Wajah dan tubuh Robert dibanjiri oleh keringat. Perlahan-lahan, asap tipis berwarna kuning yang keluar dari lukanya mulai berhenti keluar, dan setelah merasa tubuhnya enteng, Robert menghentikan mantranya. Robert merebahkan tubuhnya di lantai. Wajahnya tampak sangat lelah dan tanpa terasa, akhirnya Robert terlelap tidur. Keesokan pagi, suara obrolan para tamunya terdengar hingga ke ruangan itu, membuat Robert yang masih tidur menjadi terbangun. Robert berjalan ke arah dapur untuk membersihkan diri. Di sana terlihat Asni sedang memasak dibantu oleh Sidang yang entah sejak kapan ia datang. Aku tadi menyuruh Sidang untuk membeli ayam, dan hari ini aku ingin memasak kari ayam, ujar Asni. Robert mengangguk. Aku juga sudah membuatkan kopi jahe untuk Kak Robert supaya badan Kak Robert lebih enakan, ujar Asni. Aku ini terluka karena digigit beruk, Asni, bukan karena masuk angin, ucap Robert. Ya kan, tapi tidak ada salahnya aku buatkan kopi jahe, Robert mengangguk. Ya, terima kasih. Faisal terlihat duduk bersandar pada dinding rumah Robert. Wajahnya masih pucat, namun sepertinya ia sudah mulai bisa duduk sendiri. Robert, panggil Hasan. Robert faham ketika Hasan memanggilnya. Dia lantas memeriksa kondisi Ricky yang masih lemas. Dari jam 5 subuh tadi dia muntah-muntah, tapi kulihat dia sudah tidak memuntahkan darah. Apakah itu artinya dia sudah terlepas dari efek darah head itu? Tanya Hasan. Robert mengangguk. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Robert pada Ricky. Lemah sekali karena muntah-muntah terus. Bahkan kini tenggorokanku rasanya sakit sekali, jawab Ricky. Robert meletakkan tangannya pada tengkuk Ricky. Mulutnya mulai berkomat kamit, namun tak terdengar apa yang ia ucapkan. Setelah ini kau tidak akan muntah-muntah lagi. Nanti sebelum pulang, makanlah dulu sesuatu, kata Robert. Robert beralih menatap Faisal yang saat itu juga sedang menatapnya. Bagaimana bisulmu? Tanya Robert. Sudah tidak terlalu nyeri lagi, dan kurasa ukurannya juga sudah mulai mengecil, jawab Faisal. Robert mengangguk. Tapi kakiku ini masih lemah sekali untuk dibawa berdiri sendiri. Tulang-tulangnya terasa ngilu, lanjut Faisal. Ya, itu wajar, karena panah terong dampaknya juga merusak saraf-saraf tubuh, terutama di bagian mana dia tumbuh. Rasa nyeri pada pinggang yang menjalar hingga ke kakimu akan terus kamu rasakan
walau sakitnya itu hanya muncul sewaktu-waktu, ujar Robert. Jadi, walaupun aku sudah terbebas dari santet itu, tapi dampaknya masih aku rasakan sampai nanti, tanya Faisal. Robert mengangguk. Apa kau tidak bisa membuat dampak dari santet itu hilang? Aku tidak ingin merasakan rasa sakit ini di sepanjang hidupku. Aku tidak bisa. Sarafmu sudah bermasalah akibat santet itu. Raut wajah Faisal langsung berubah, matanya tampak berapi-api. Apa kau tahu siapa pengirim santet itu? Tanya Faisal. Dia perempuan. Dia sedang hamil besar. Sebenarnya aku ingin mengembalikan santet itu pada dukunnya, tapi berhubung dukun itu juga lumayan kuat pelindungnya, akhirnya santet itu menyerang perempuan itu. Faisal terdiam, sepertinya dia tahu perempuan yang Robert maksud. Aku tahu, tapi aku tidak ingin ikut campur. Aku hanya berusaha mengobatimu, dan aku dibayar untuk itu. Jadi tidak ada alasan untukku ikut campur dalam hal pribadimu, ujar Robert dengan suara yang sangat tegas. Faisal tertunduk. Wajahnya yang semula dipenuhi amarah perlahan berubah seduh. Robert beranjak. Dia ingin meminum kopi jahe yang sebelumnya sudah dibuatkan oleh Asni. Robert duduk di pintu dapur sambil menyeruput kopinya. Tiba-tiba saja dari arah belakang Asni mengangkat baju Robert untuk melihat kondisi luka bekas gigitan beruk pada punggung Robert. Hei, apa-apaan kau? Tanya Robert merasa tak nyaman. Luka kakak mulai mengering, jawab Asni seraya beranjak dan kembali mengupas bawang. Kalian cocok, Bet, ujar Sidang berbisik dengan refleks. Robert langsung mendorong kepala Sidang dengan cukup keras hingga pemuda itu jatuh mengenai baskom berisi air. Kok Sidang, kenapa berendam di situ? Aku sudah susah-susah mengisi air untuk mencuci piring nanti. Ini malah dipakai berendam, ujar Asni kesal. Sidang ini kelakuannya memang rada-rada. Mungkin tadi dia habis makan kecubung, dan sekarang coba dia merasa dirinya sebagai ikan lawang. Coba kamu lempari kunyit, pasti langsung dimakan. Ujar Robert sambil tertawa. Ikan lawang adalah ikan pemakan kotoran. Kalau kita sedang buang air besar di sungai, biasanya ikan itu langsung menyambar kotoran kita. Sidang yang diejek seperti itu langsung memasang wajah kecut. Dia keluar dari baskom besar itu dan langsung berjalan turun ke bawah. Dia terus pulang tanpa berpamitan. Robert meringis. Kepalanya tiba-tiba terasa sangat sakit. Kakak kenapa? Tanya Asni khawatir. Entah, kepalaku tiba-tiba sakit sekali, jawab Robert seraya memijit-mijit kepalanya. Kakak tidak punya riwayat penyakit serius kan? Tanya Asni pelan, tangannya dengan cepat membantu memijit-mijit kepala Robert. Entahlah, aku tidak pernah memeriksanya. Sebaiknya kakak periksa. Tidak usah. Kurasa ini karena semalam aku tidur tidak berbantal, jawab Robert dengan asal. Bagaimana kalau kakak sakit? Aku tidak ingin kehilangan kakak. Sebaiknya kakak periksakan kesehatan kakak ke rumah sakit ya, bujuk Asni. Kau ini terlalu berlebihan. Aku tidak apa-apa. Aku memang selalu begini setelah mengobati orang yang terkena santet. Sudah, jangan terlalu mengkhawatirkan aku. Tapi cobalah untuk mengkhawatirkan dirimu sendiri, ujar Robert menepis tangan Asni. Apa yang harus aku khawatirkan? Aku pasti aman dan nyaman jika berada di dekat kakak. Robert tidak menanggapi. Ia menyandarkan kepalanya pada pintu sambil memejamkan mata berharap rasa sakit di kepalanya itu segera menghilang. Asni menghela nafas panjang, matanya menatap lekat pada sosok Robert. Di matanya, lelaki itu tampak begitu sempurna, baik, penuh perhatian dan juga hangat. Sikap Robert yang lembut membuat Asni merasa dipenuhi oleh kasih sayang yang selama ini ia rindukan dari sosok seorang ayah. Walau terkadang Robert juga mengesalkan, terlebih lagi jika ia memanggil Asni dengan sebutan anak kecil. Aku bukan anak kecil ke Robert, ujar Asni. Robert langsung membuka matanya dan menoleh ke arah Asni. Apa maksudmu? Tanya Robert dengan alis berkerut. Asni langsung tersenyum gugup. Dia baru sadar kalau kata-kata yang seharusnya hanya diucapkan dalam hati malah terucap secara langsung di hadapan orangnya. Awas! Teriak Rowan seraya mendorong temannya itu, dan tepat setelahnya sebuah tiang jatuh menghantam tanah. Di dekat tiang itu berdiri sesosok makhluk berbulu hitam dengan bola mata berwarna merah. Dia menyeringai seolah memperlihatkan taring-taringnya yang panjang dan meneteskan air liur.
Rowan menatap lekat pada sosok itu. Dia membaca mantra untuk mengusir makhluk tersebut pergi dari area mes. Terima kasih Rowan, berkatmu aku jadi terhindar dari bahaya itu, ujar Silus pada Rowan. Rowan tidak menanggapi, dia hanya diam dengan mata masih menatap ke arah sosok berbulu itu sambil terus membaca mantra. Mata makhluk itu semakin merah. Dia menggeram marah seakan ingin menerkam Rowan. Namun ketika sosok peliharaan Rowan datang, makhluk itu pun langsung menghilang. Tuan, sebaiknya Tuan tidak usah ikut campur dengan urusan mereka. Tempat ini dibangun di atas tanah mereka, dan jika mereka meminta bayaran untuk itu, bukankah itu hal yang wajar? Ujar sosok peliharaan Rowan. Rowan menghela nafas panjang. Dia bertekad selama ia berada di tempat tersebut, maka ia tidak akan membiarkan makhluk-makhluk hina itu untuk mengambil nyawa teman-temannya. Aku tidak akan membiarkan mereka membunuh teman-temanku. Kami di sini datang untuk bekerja, dan kami di sini akan saling menjaga satu sama lain, ujar Rowan pelan. Perkataan Rowan itu mengundang rasa heran dari temannya yang tadi hampir tertimpa tiangnya roboh. Rowan, kau bicara dengan siapa? Tanya Silus penuh kebingungan. Tidak. Aku hanya berbicara dengan diriku sendiri, ujar Rowan gugup. Silus mengajak Rowan untuk segera membersihkan diri dan setelahnya mereka membuat kopi. Oi, pas sekali kalian sedang santai di sini, ujar Anjar yang baru datang. Di tangan lelaki itu ada sebuah plastik putih besar. Ini gorengan. Aku barusan kasbon di warung janda pirang yang ada di ujung sana itu, ujar Anjar seraya membuka plastik berisi gorengan itu di depan teman-temannya. Rowan hanya tersenyum kala mendengar perkataan Anjar, namun wajahnya segera berubah ketika tangannya menyentuh satu gorengan itu. Gorengan tersebut berlendir, tapi sepertinya hanya Rowan yang menyadari hal itu. Teman-temannya masih asyik menyantap gorengan tersebut sambil sesekali tertawa. Loh, kenapa tidak dimakan, Wan? Tanya Silus. Tidak, aku masih kenyang, jawab Rowan seraya menyeruput kopinya. Enaknya kalian makan-makan gorengan tidak ajak-ajak, ujar Iboy yang baru datang dari mencari sinyal untuk menelpon anak istrinya. Boy, kau habis dari mana? Tanya Rowan ketika dia melihat ada sosok perempuan berbaju putih lusuh, wajahnya pucat dan bola matanya nyaris keluar. Sosok itu duduk di atas bahu Iboy. Biasa mencari sinyal. Di sini kan susah sinyal, Wan. Sedangkan aku tidak bisa kalau sehari saja tidak mendengar suara istri dan anak-anakku. Mereka itu adalah penguatku. Mereka adalah obat bagi lelakuan, ujar Iboy seraya meraih satu gorengan itu. Rowan langsung mencegahnya. Kau punya anak istri kan? Sebaiknya kau tidak usah makan gorengan ini, ujar Rowan. Loh, kenapa memangnya? Tanya Anjar heran. Memangnya apa hubungannya punya anak istri dan makan gorengan ini? Tanya Silus. Iya, Wan, memangnya sejak kapan ada larangan pria beristri tidak boleh makan gorengan? Kata Iboy setengah bergurau. Sudah, sebaiknya jangan. Ayo kita ke sana, ujar Rowan lalu mengajak Iboy untuk menjauhi teman-teman mereka yang sedang asyik menyantap gorengan. Selesai. Wow, luar biasa Robert, kisah dari Om Ras. Dan kali ini saya salut banget ya sama Robert. Robert bener-bener dia habis nolong orang, langsung datang lagi orang minta tolong, ditolongin. Bahkan harus nyari panah ya, kayu panahnya itu untuk obatnya, langsung berangkat saat itu juga. Jadi bener-bener totalitas dia luar biasa di sini. Bertaruh nyawa loh, dia masuk ke dalam hutan Kalimantan. Di situ dia harus bertarung melawan beruk ya. Beruk itu monyet besar yang mana, tapi di sini bukan beruk ini teman-teman ya. Ini beruk yang beruk jadi-jadian sampai terluka, dan itu lukanya mematikan tuh, akan membusuk. Tapi di sini alhamdulillah bagaimana Robert akhirnya bisa selamat karena lukanya itu sudah mengeluarkan cairan kuning. Luar biasa. Di sini saya salut banget nih sama Robert yang benar-benar totalitas dia dalam menolong orang, dan kan nggak tahu juga apakah ngasih apa enggak ya, tapi dia benar-benar ngelihat orang sakit, dilihat penyakitnya apa, oh obatnya ini, langsung dicari. Keren banget. Dan bagaimana di sini juga tokoh Asni, mungkin ngeselin aja si Asni nih ya, bikin gimana gitu. Ya mudah-mudahan sih Mayang nggak sampai tahu ya, Manyang ya, si Manyang itu. Dan saya sih, kalau saya pribadi ya, berharapnya Robert sama Manyang. Jadi memang kalau Asni ini kan terlalu jauh tuh, dia lebih cocok sebagai adik lah ya. Bahkan di sini Asni itu di bawahnya Meranti ya, jadi jauh banget sama Robert.
Tapi ya ini juga sih keren juga sih ada konflik kayak gini, dan ini juga menunjukkan bagaimana Robert tidak pandang bulu kepada siapapun, dia tetap menolong, karena niat utamanya Robert adalah menolong Asni di sini. Luar biasa. Om Ras, terima kasih banyak atas kiriman kisahnya. Ditunggu lagi untuk kisah selanjutnya. Untuk kisah Robert terutama Om Ras ya, ditunggu banget nih di channel Ilo Ekstrim. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Buat teman-teman yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Buat yang belum subscribe, yuk bisa diklik tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasi dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.